Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Selasa ini, sabda hidup kembali menyapa hati kita. Hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Para sahabat yang terkasih, kita sering mendengar orang berkata, kita hendaknya jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman. Itu berarti kita perlu melaksanakan sabda Tuhan itu. Saya masih ingat dulu waktu tapisan diakon, ketika uskup memberikan Injil kepada saya. Uskup mengatakan demikian, terimalah Injil Yesus Kristus. Apa yang Anda bacakan, Anda percaya. Apa yang Anda percaya, Anda ajarkan. Apa yang Anda ajarkan, Anda lakukan. Karena itu, dalam melaksanakan firman Tuhan ini, inti dari Injil hari ini yaitu kerendahan hati. Rendah hati berasal dari bahasa Latin, yaitu humus, artinya menempatkan diri membumi. Karena kita berasal dari tanah, maka kita akan kembali ke tanah. Itu berarti harus tahu siapakah diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena itu para sahabat yang terkasih, bagaimana Yesus melihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mengajarkan tetapi tidak melaksanakan. Nah, bagaimana dan upaya melaksanakan sabda Tuhan ini pekerjaan yang tidak mudah. Karena seringkali dalam kehidupan saya dan para sahabat, senang kalau lihat orang susah. Susah kalau lihat orang senang. Itu berarti belum sungguh-sungguh terbuka. Karena itu Injil meminta kita pada hari ini rendah hati, artinya terbuka, melihat ada kemampuan-kemampuan istimewa pada diri sesama. Karena itu kita menghargai. Keterbukaan artinya bahwa kita menerima apa yang mereka bisa buat untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan sesama. Karena itu bagian yang terakhir, bagaimana kita rendah hati. Santo Agustinus katakan, untuk menjadi pelayan Tuhan dalam ajaran kasih itu, tanpa kerendahan hati kita tidak bisa melaksanakannya. Artinya kerendahan hati juga kita perlu belajar dari ilmu padi itu. Dia semakin tinggi, semakin merunduk. Artinya bahwa kita tahu banyak dalam kehidupan ini.
tetapi hendaknya kita senantiasa rendah hati, terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan demikian, ketika kita rendah hati bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa, tetapi kita tahu siapa diri kita. Kita tidak mau dikatakan orang yang sok tahu, tetapi lebih bagus kalau dalam kerendahan hati itu kita terbuka memuji kemampuan-kemampuan orang lain. Dan ketika kita dipuji, tetaplah tenang, rendah hati. Ketika kita tidak dipuji pun, tetaplah rendah hati. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, kerendahan hatinya bahkan sampai di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui kita semua. Amin.